بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة أما بعد قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Mari kita bersyukur, mengucap alhamdulillah. Pada hari ini kita sama-sama berkumpul di masjid Al-Mubarakah dalam keadaan sehat walafiat. Banyak orang beriman, kita alhamdulillah pada daring. Dan kita juga di sini untuk mendamari ilmu-ilmu agama. Kita juga beribadah Allah. Syukur banyak orang merasa sempat kadang awal datang ke masjid untuk belajar. Alhamdulillah kita kawan. Talabul Indonesia akan menuntut ilmu satu saat khairun min alfi raka'atin. Lebih baik daripada 1000 rakaat sembahyang. Duduk kita setengah jam aja, saat saja lebih baik dari 1000 rakaat sembahyang. Nah itu kesyukuran kita tuh. Alhamdulillah. Dan lagi menyebutkan Syekhuna Sayyidi Muhammad Samman rahimahullah ta'ala itu akan kaifiyat khalwat itu dengan kata oleh itu di masjid. Nah, yang ketiga nafsul mulhamah. Ditolak. Nafsu mulhamah. Yang ketiga namanya, maka perjalanannya itu Allah di nafsu-nafsu nih. Nah kita di sini nafsu nih. Jadi nafsu amarah semalam menyuruh nak ada baik. Kemudian nafsu lawamah inya tahu itu kada baik tapi tagawi. Nah yang ketiga nafsul mulhamah. Maka perjalanannya itu Allah kepada Allah, yakni bahwasanya orang yang salik, artinya orang berjalan pada martabat ini tiada jatuh tilik mata hatinya itu melainkan atas syuhud akan perbuatan Allah Ta'ala, karena telah nyata hakikat iman dan yakin di dalam hatinya. Nah ini tuh syuhud tuh selalu melihat perbuatan Allah. Segala gerik-gerik itu perbuatan Allah. Itu pandangan hatinya. Nah kayak kipas angin ini, nah, putar, Allah putarkan. Betul ada anginnya, Allah beri angin. Kalau terasa nyaman, Allah beri nyaman. Kalau ampi keperluan, Allah mampiakan. Samaan syuhud itu perbuatan Allah Ta'ala. Di dalam hatinya, ada diucapkannya ada Pak, cuma di dalam hatinya. Semuaan perbuatan Allah itu ngarannya nafsu mulhamah. Tingkatan wali ini kita tahu barang itu hati orang, itu barang Allah. Karena telah nyata hakikat iman dan yakin di dalam hatinya itu. Bahwasanya sekalian perbuatan itu terbit daripada kudrat Allah Ta'ala, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kayak kita nih kesini, nah itu kehendak Allah, kudrat Allah Ta'ala awal kita. Nah semua yang dipandangnya ini, nah itu perbuatan Allah, kekuasaan Allah, kudrat iradat Allah. Itu pandangan hatinya. Tinggal kayak itu kalsinya di hatinya. Nah itu namanya nafsu mulhamah. Tinggi sudah. Bahwasanya sekalian perbuatan itu terbit daripada kudrat Allah Ta'ala. Kita belajar loh wujud dan baqa wa hadis ilmu nafsi wahdaniyah kudrat Allah Ta'ala. Dan selain daripada Allah Ta'ala itu tiada sekali-kali pada hakikatnya itu mempunyai perbuatan. Hakikatnya pada definisi perbuatan. Kalau Allah berbuat itu apa? Allah yang memperbuat, Allah yang menggerakkan.
hakikatnya. Jangan diucapkan, itu di dalam hati, handakannya, syuhudnya itu dalam hati, jangan diucapkan. Ini perbuatan Allah Ta'ala juga lihat tamparnya. Jadi kita seikong. Nah ini perbuatan Allah Ta'ala juga. Nah ini diandakannya di hati. Dan telah panah ia daripada perbuatan barang yang lain daripada Allah Ta'ala di dalam syuhud akan perbuatan Allah Ta'ala. Jadi inya selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada luput hatinya itu terus. Dan murad dengan panah pada martabat ini nafsul mulhamah ini yaitu luput daripada perasaannya. Ini perasaan andakannya. Perasaan di mana di hati. Dan daripada perbuatannya dan daripada segala panca inderanya. Yakni ghalib artinya kebanyakannya ia daripada pendapatannya di dalam syuhud akan Allah Ta'ala dan syuhud akan segala perbuatan Allah Ta'ala. Pandangannya itu pandangannya itu memandang lawan Allah Ta'ala aja. Nah, ini orang yang sudah tingkatan tinggi. Dan murad dengan panah itu apa maksudnya? Panah pada nafsu mutmainnah yang lain yang lagi akan datang itu panah segala sifatnya dan syuhud dia akan sifat Allah Ta'ala. Dan murad dengan panah pada martabat radiyah yang lagi akan datang itu yaitu panah dirinya daripada segala sifat basyariyah. Sifat manusia ini ada dirinya di dalam syuhud akan ahadiyah Allah Ta'ala. Jadi kita nak tahu barang dulu lah, kayak itu orang nak syuhud pandangan orang itu kita tahu barang membacanya. Jadi pandangan orang itu hanya Allah. Karena pada martabat nafsu radiyah itu telah hampir ia pada maqam pokok dan maqam itu yaitu martabat nafsu mardiyah. Kadang-kadang mardiyah yang lagi akan datang bicara itu dan alamnya itu alam arwah. Ini sudah nafsu mardiyah itu alamnya itu alam roh. Ada pun alam roh di paku alam situ. Dan tempatnya itu di dalam roh dan hanya itu asyik akan Allah Ta'ala dan wirid itu ma'rifah akan Allah Ta'ala dan sifatnya itu sakha yakni murah hatinya. Nah jadinya asyik akan Allah Ta'ala itu yang ringan tuh Malaysia bersama tuh tidaklah ia tidur ketika malam hari melainkan sedikit juga. Kenapa? Ini asyik akan Allah Ta'ala, rami dengan Allah Ta'ala. Nah kayak orang rami, nah kayak bang. Jadi kada terpikir akan lagi guring. Sedikit guringnya pada ketika malam hari. Lain kayak kita sedikit guring. Duduk guring. Rapat tempat TV guring. Di mobil guring. Di masjid guring juga. Nah sedikit guring. Nah itu Tuhan memberi lawan kita kan nyamanan guring. Jadi nyaman guring. Sadar guring. Berat guring. Terus sepeda motor guring juga di belakang. Nah orang ini sedikit guring kecuali malam sedikit guring. Dan qanaah yakni tidak lomba dan ilmu yakni ilmu din dan tawadhu yakni merendahkan diri. Kada pernah merasa sombong, merasa harap pada orang, kada pernah. Orang yang bagus. Sabar. Nah, kayak guru kita sekolah itu sabar. Helm, kada lambat marah. Yakni tidak lakas marah pada penyarikan. Dia bayar orang kada orang kada sari. Malah diberi lagi.
Dan tahammul adza yakni menanggung akan sakitan dan memaafkan daripada kesalahan manusia. Ya, jadi tahammul adza yakni menanggung akan kesakitan. Nah, kayak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu wafat jadi ya Israel kayak ini kayak kamu karena mencabut nyawa orang ini pun dia Israel ini pun pian berdebat benar kamunya kayak itu ya Nabi kumpulkan sakit umatku sampai datang umatku sakitnya kumpul orang ampun dia menyandangnya supaya umat bukan sakit kakinya saat mau nah itu tahammul. Nah dia dikurus kumpul sakit harus sini sakit lupa jadi itu menanggung orang yang sakit itu tak kumpul sedih meninggal sedih pada penguatan orang sakit ada lagi yang menanggung tahammul banyak rumah sakit nama nanggung penyakit itu ada lagi nama nanggung makan. Hamul adza yakni menanggung makan kesakitan orang sakit orang aku aja sakit iya tuh jangan sakit aku aja itu kurang nafsu mulhimah maradiyah dan memaafkan daripada kesalahan manusia dan menunjukkan manusia itu berbuat amal yang soleh dan atas berbuat kebajikan dan menerima ia muncul daripada manusia. Nah itu hati orang. Dan atas berbuat kebajikan dan menerima ia muncul daripada manusia dan syukur ia akan bahwasanya segala perbuatan manusia dan segala binatang di dalam genggaman Allah Ta'ala. Nah kayak Syekh Abdul Qadir Jailani ya Allah diguguri oleh ular ada berdarah sini orang bukan sini nggak ada. Kenapa? Syukur itu adalah perbuatan Allah Ta'ala. Yakni adalah syuhud segala perbuatan dirinya dan segala manusia dan lainnya itu terbit daripada qudrat Allah Ta'ala. Ya, kita jangan coba-coba. Yakni telah panah perbuatan sekalian yang lain daripada Allah Ta'ala itu di dalam perbuatan Allah Ta'ala. Dan dinamakan pada istilah ulama ahli sufi akan panah ul-af'al. Jadi namanya melihat perbuatan Allah Ta'ala ini tuh pandang kalau Allah perbuatan Allah namanya yang memandang pada sifat manusia itunya pandang pada sifat Allah. Namanya melihatnya perbuatan Allah itu namanya pandang pada Allah. Dan tiada tinggal baginya i'tirad atas segala makhluk sekali-kali dan adalah segala manusia di dalam dirinya itu seperti wayang kulit yang digerakkan oleh dalamnya itu. Dan setengah daripada sifatnya itu syauq yakni rindu dan menangis dan susah hati dan enggan dia daripada segala makhluk dan masyghul ia dengan berbuat ibadah akan Allah Ta'ala dan masyghul ia dengan zikrullah Ta'ala dan sangat gemar ia akan Allah Ta'ala dan barang sebagainya seperti dalam kitab Sirus Suluk. Inya tuh rindu lawan Allah Ta'ala aja, hatinya itu ta'alluqnya dengan Allah Ta'ala aja, ada pernah yang lain-lain. Nah itu adalah orang yang nafsu mulki. Wallahu a'lam bishawab. Kita balik tentang puasa supaya kita puasa itu bernilai yang sangat tinggi
karena ada ilmunya, ilmu puasa. Disusun oleh Kiai Haji Syukri Unus kitabnya. Nah, rahasia puasa. Puasa itu di sini ada 3, kata ilmu bahwasanya puasa 3 derajat tingkatannya. 1, puasa orang awam, orang biasa, kebanyakan manusia. 1. Yang kedua, puasa orang khawas, yang orang soleh. Yang lain puasanya. Orang awam, orang soleh, lain puasanya orang. Yang ketiga, puasa khawas, orang yang arif billah seperti Nabi dan orang yang siddiqin dan muqarrabin dan aulia Allah. Nah, hatinya kayak tadi, namul himmah tadi, kada memandang Allah Ta'ala aja. Nah, ada 3 tingkatan puasa. Amma shaumul umum bahwa kaful batani wal farji an qada'i syahwat. Artinya adapun puasa orang awam maka yaitu menahan perut daripada dan kemaluan daripada menunaikan syahwat, yaitu sebagaimana puasa yang dikerjakan orang awam kayak biasa. Bermula fardu puasa itu 5 yang wajib. 1, Islam. Karena ada Islamnya ada wajib puasa. Biar orang non muslim puasa juga Ramadan, nah itu pada pahala. Yang kedua, aqil baligh. Nah, sampai umur. Kalau lelaki yang belum mimpi basah, kalau bini yang haid, kamu haid dah wajib. Sembahyang wajib, mandi wajib, puasa wajib, kamu haid. Artinya sudah baliknya. Akan 9 tahun, wajibnya sembahyang, wajib puasa, wajib. Kalau sudah dapat 9 tahun, kamu sudah haid. Yang ketiga, puasa pada syarat. Awalnya puasa, kamu pada awal ada usaha puasa. Yang keempat, suci daripada haid dan nifas binian. Yang kelima, cukup bilangan Sya'ban 30 hari jika tiada melihat timbul bulan dan Ramadan. Yang ada melihat kenapa kamu 30? Kamu kayak kita ini nyaman aja, tiba mendengar siaran puasa yang penyakain dan lain-lain gitu. Karena ada menanggung jawab paman. Ini dan melihat bulan itu disumpah di atas kepala paman. Disumpah, ada paman menyatakannya itu. Jadi kita empat pemerintah ini memang ini disumpah dan ada Al-Quran di atas. Kita punya salah, ya tanggung jawab. Nah, ini guru dari gitu juga. Adapun rukun puasa 2 perkara. Jadi rukun itu 2 aja. 1, berniat tiap malam. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani alladhi sanatullahi ta'ala. Sahajaku puasa esok hari daripada menunaikan fardu bulan Ramadan yang tahun karena Allah Ta'ala. Niat. Namanya ada berniat, ada sah. Yang kedua, menjauhi daripada yang membatalkan puasa daripada fajar hingga masuk matahari waktu maghrib. Jauhi membatalkan puasa. Adapun yang membatalkan puasa itu 10 perkara. 10. Malamnya kita bahari lagi halus lah. Banyak benar mama madahi. Namanya menangis dia batal puasa. Tak menangis. Menangisan mah kira-kira. Imbah itu namanya balaklahi aja betul puasa. Pada wani balaklahi banyak benar pembatalnya. Namanya mandi tang hari batal juga puasanya. Ada wani mandi bakonyong terus. Nah, tang hari banyak benar. Nah, ini 10 aja. 1, masuk ain benda dunia ke dalam rongga daripada lubang yang terbuka. Nah, itu datangnya namanya bersuntik aja terbatal. Impos terbatal. Ini nanti buka hidung, mulut, telinga.
Yang kedua, bersengaja muntah. Nah, batal sengaja muntah. Tahu aja itu nung berbau, orang muntah mencium, maka dicium, pas muntah, sengaja ngaranna. Yang ketiga, jima dengan disengajanya, namanya itu sengajanya, batal puasa. Yang keempat, bersengaja mengeluarkan air maninya, ternyata mimpi aja kada bapak. Yang kelima, gila jikalau sedikit sekalipun. Nah, apakah jadi gilanya? Yang keenam, pitam gila babi sepanjang harinya. Yang ketujuh, makan dahulu daripada yakin masuk matahari. Makan berdahulu. Apa tuh ya? Storing gitu ya. Biar aja storing udah apa juga mau buka puasa. Nah itu kada yakin ngarannya. Lamunnya nah sampai alhamdulillah Allah malah kosong kita nonton. Biar ketika ya Allah ini. Nah itu yakin. Nah ini kada yakin, buka aja berdahulu. Nah ini batal. Allahu Akbar. Itu aja kan kaset aja. Nah kada yakin lainnya. Kada yakin lagi bahwa itu maghrib. Biar aja makan. Nah itu batal. Walaupun sudah masuk waktunya, tapi kada yakin. Ini bujur-bujur yakin. Dasar si Bakir juga azan di masjid. Nah, kalau ayat kaset ya. Kan Bapak MP3. Yang kedelapan, kedatangan haid dan nifas, batal puasa. Yang kesembilan, murtad, masuk keluar daripada agama Islam. Yang ke-10, beranak. Nah ini batal beranak. Adapun pekerjaan yang tidak membatalkan puasa, ini gawian kadang membatalkan puasa. Ada apa ini? Satu, memakan benda surga. Nah kayak wali Allah Ta'ala tuhnya, jangan diiktirat, inya makan, inya minum. Kenapa? Inya ambil dari surga. Jadi kada puasa, pada puasa aja. Kada batal memakan buah dari surga. Memakan benda dunia tidak dengan sengaja, makan. Kencang banget makan, kada ingat, kada sengaja. Minum kopi, kada sengaja sampai 2 gelas, sampai kanyar ingat puasa. Yang keempat, muntah yang tidak sengaja, tulak mudik, misalnya mabuk, apa ngarannya muntah, apa itu. Yang keempat, jima yang tidak disengaja. Nah ada apa juga, sangka malam hujan. Lampu. Yang kelima, menelan air liur yang suci. Ini udah Bapak. Liur ditelan. Bapak. Yang tiada bercampur dengan yang lain. Namanya bercampur dengan darah. Misalnya ada darah gigi, jangan. Atau ada apa namanya? Bercampuran lain. Yang keenam, tertelan potongan dahak. Nah tertelan ada Bapak, lamnya menelan, nah itu batal. Ya. Yang ketujuh, bercalak mata atau berminyak ada Bapak, itu ada batal, bercalak mata. Yang kedelapan, tertelan lalat. Nah ada Bapak juga. Batang hari itu muntong bina berbau kalau menganga, masuk lalat, ketabuk, langsung ada kalau diluak-luak lagi, masuk dah. Nah itu ada batalnya. Jadi namanya menguap itu sunat ditutup, berpahala nutup mulutnya. Jangan diangangkan. Pas masuk lalat, tak masuk langsung rezeki ya. Artinya ada batal puasanya. Yang ke-9, tidur sepanjang hari, ada batal juga. Bedang sanak lawan almarhum Mbah Syurip. Bangun tidur lagi. Bangun tidur lagi. Nah itu.
dan sanak bah marhum Surip tidur sepanjang hari. Itu ada batal. Yang ke-10 termasuk air waktu berkumur-kumur jadi sengaja tak masuk. Ada apa itu? Sidin ini ya. Waktu ada puasa ada pernah berkumur-kumur. Sekali puasa rancak berkumur-kumur. Nyaman jampi haus. Lamunnya tak masuk pada bapak, tapi namanya memasuk makan, nah itu batal. Yang ke-11 pitam gila babi masa yang sedikit yang tiada menghabiskan 1 hari itu kan batal. Adapun makruh pada orang yang puasa ada 7 perkara. Ini makruh, jangan digawi kalau puasa. 1 berpetik baturi, nah bahari baturi. Kakak kita kan baturi rumah. Yang kedua, nah ini bersuntik lagi. Yang kedua berbekam. Nah itu ada makruh berbekam waktu puasa. Yang ketiga mengulum makanan, mengunyahkan makanan tidak untuk ditelan boleh aja tapi makruh. Dari lalan akan dikunyahkan disuapkan ke kamuntungnya. Nah, itu makruh hukumnya. Yang keempat merasai makanan tidak ditelan, nah itu makruh. Nah itu merasai makanan. Namanya orang yang berjualan lah, ada apa sedikit merasai. Karena namanya kada dirasai, kada nyaman, kada payu lagi. Nah itu bapak, kayak makruh. Namanya ampun surang, kada usah dirasai kan. Karena namanya kurang lihatnya kawan, karena merasai apa menambahi. Namanya berjualan ada awal loh. Nah, jangan ampun seorang dirasai juga jangan ini nang parlo dirasai apa. Nah itu nukar langsap misalnya itu anu manis kah rasai aja pan rasai itu ada usah makruh hukumnya. Tapi lah punya ragu-ragu kayak limau misalnya, manis kan limaunya nih. Rasanya ya pernah rasanya sedikit. Nah itu kan apa sekali. Namanya manis tuh kali, namanya kali manis susah. Yang kelima bersungguh-sungguh masukkan air ke hidung. Ya itu tadi Pak. Makruh hukumnya. Yang keenam bersungguh-sungguh berkumur-kumur. Nah ini rajin benar sih puasa berkumur-kumur. Bersungguh-sungguh tuh makruh. Umur rancak. Yang ketujuh mencium istri atau memeluk akan dia, sama suami kah? Anu pian kah memeluk laki misalnya, makruh hukumnya. Mencium suami, mencium laki makruh. Kayaknya malam aja lagi. Hanya siang makruh hukumnya. Adapun perkara yang sunat bagi orang yang puasa, nah ini yang sunat supaya kita banyak pahala puasanya di bulan Ramadan. 1. Menyegerakan berbuka sesudah yakin tenggelam matahari dan sebelum sembahyang maghrib. Jangan berlambat-lambat lagi. Nah sampailah sudah waktu berbuka puasa, langsung lagi Allahumma nah, jangan gawin yang lanjut apa. Jangan alang-alang lagi lah ya. Ayo dulu ikan berdahulu. Oh, kayaknya satu tomat lagi ya. Kada dapat pahalanya. Sunat menyegerakannya. Nah. Yang kedua disunatakan bahwa adalah berbuka dengan kurma. Nah itu sunat. Sunat hukumnya berbuka dengan kurma. Kurma kayak apa? Masak sapanggel. Ngalih nih kita mencari di sini. Ada tapi larang. Atau kurma masak, nah ini banyak orang menjual, tergantung duitnya. Ada yang murah, nah ada yang sedang, ada yang larang. Terserah milih aja kurmanya. Nah cocok geliur aja Pak.
Lamunnya kadada kurma atau benda makanan yang manis, ulah bang. Abang malah masuk ikut ulah bang. Yang manis. Atau air biasa, nah banyu dingin aja. Allah malah masuk Nah, dan bahwa adalah ganjil 3 biji kurma atau lebih, nah 3 biji, nah bagus. Hanya makanan lain. Yang ketiga, berdoa sudah berbuka dengan doa Allahumma laqasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Jadi hati tulisannya itu nah. Jangan sembarangan baca Allahumma laqasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Sunat. Yang keempat, makan sahur. Nah, makan sahur. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakatan." Bersahurlah kamu karena bahwasanya pada makan sahur ada barakah. Nah, berpahala makan sahur. Dan masuk waktu makan sahur sesudah tengah malam, imbah jam 1 tuh enggak bersahur lagi. Boleh aja. Tapi itu lapar pulangin subuh, kalawasan puasa. Itu kami aja bahari tuh lagi halus tuh. Oh, bangun, ada berjam kalau lah. Ada habis jam, Bang. Namanya berbunyi dah apa ngarannya? Itu ayam. Subuh deh. Jam 1 makanan. Sekali bangun subuh, parah dah. Nah, dan yang afdal melambatkan makan sahur selama tidak jatuh ragu-ragu pada timbul fajar. Jam 4 makan sedang. Yang kelima, menahan lidah daripada berkata sia-sia. Itu ditahani, menahannya tuh nah. Itu berpahala. Cel kemana? Ke pasar gitu. Cel kemana? Nah ini kan kaliwatan ke pasar, nukan jilbab, nukan tapih, nukan baju, nukan selawar, nukan sandal, nukan TV, nukan AC, nukan kipas angin, nukan. Nah itu kebanyakan sambungannya. Nah orang bertakun anak mana, anak pasar deh. Yang keenam, memperbanyak sedekah di bulan Ramadan dan berbuat baik kepada keluarga dan orang yang fakir dan miskin. Berbuat baik pada bulan puasa diperbanyak. Yang ketujuh, berbimbang dengan ilmu dan membaca Quran dan zikir dan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berbanyaki daripada bulan yang lain untuk ilmu, ya, membaca Quran. Pada kawa maka Imam Syafi'i kan sehatam siang, sehatam malam. Dan kita nih sajus malam, sajus siang kawalan. Pada kawalan sajus berang sehari. Kawalan. Kada kawa jualan setengah jus. Kada kawa dua selambar berang sehari. 30 hari 30 lambar, 3 jus. Kada kawa juga setengah lambar. Kada kawa juga seperempat lambar. Kada kawa juga seayat barang. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Hanya tanya. Hanya terus ini. Yang kedelapan, beriktikaf seayat sehari. Kira-kira awal aja. Yang kedelapan, beriktikaf di masjid. Nah jadi banyak baca Quran, berzikir, diumpati nang berzikir nang empat salawat, sauti salawatnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, sauti Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina. Biasanya orang tuh
Belum lagi Muhammad sudah dijawab Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma shalli alaihi. Belum lagi Allahumma shalli ala Muhammadnya dalam disebut Muhammad hanya sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma shalli alaihi. Sungguh-sungguh. Nah, disahuti diam beginian tapi jangan nyari di belakang kan. Sahuti berselawat. Jangan berdiam dia, apalagi depan dia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mau nyari yang berselawat itu nanti ada panggil aja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bagus mas suaranya. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Itu sahuti. Biasanya ada. Mau nyari bagus mas suara. Mana yang nyautnya lah itu. Nah, mana dapat pahala itu? Kadang awas ini terlalu dia sampai karena banyak berselawat. Lalu dengan 2 rakaat berdoa dia zikir juga ada. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa. Yang 2 rakaat aja doa tapi zikir. Nah, kebiasaannya namanya orang antara tarawih lawan witir itu ada jin kultum, hitungannya ilmu. Nah, jadi semua antara Pak tak mengarangnya tak amalkan. Mudah-mudahan kita dipanjangkan Allah semoga umur, diberikan rezeki, kita menemui bulan Ramadan beberapa hari lagi. Dan Allah minta ampun, minta halal, minta ridha apabila ada kesalahan dan kehilapan, dan kita libur sampai imbah hari raya sampai tanggal 17 Mei. 2 bulan kita libur. Sampai tanggal 7 Mei ini apa? Iyalah hari raya ke Madinah, ke Makkah ke Tarim, hanya ke Mesir 20 hari. Doakan dan sehat dan dapat umrah yang makbul. Mudah-mudahan pian bertandil dengan